Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu khatib menyampaikan wasiat takwa Allah dan Rasulnya, terkhusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita yang hadir pada kesempatan kali ini, agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di ujung Ramadan, minggu-minggu terakhir bulan Ramadan, yang artinya Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Mari sama-sama kita perkuat ibadah kita perbanyak zikir kita, dan kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita, Allah membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mengevaluasi berbagai macam ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan dengan tujuan satu, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pesankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang insyaallah kita sudah maklum atau ketahui. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita, agar kita setelah puasa itu menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan suci Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan yang memberikan pendidikan kepada kita semua. Apa saja yang bulan Ramadan didikkan kepada kita? Bulan Ramadan melatih kita untuk berpuasa, yang artinya kita dilatih untuk memiliki rasa simpati dan empati kepada sesama kita, untuk merasakan betapa sakitnya, betapa susahnya orang yang kelaparan, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang dalam diri kita. Selepas Ramadan diharapkan kita menjadi orang yang selalu berbelas kasih, orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan ringan untuk membantu siapapun. Kemudian bulan Ramadan melatih kita untuk melaksanakan salat malam di setiap malamnya. Ada di antara kita yang melaksanakan 11 rakaat dengan witir, ada yang 23 rakaat, ada yang 31 rakaat, ada yang 41 rakaat dan lain sebagainya. Betapa banyak cara-cara yang dilakukan untuk kita melaksanakan ibadah qiyamul lail pada bulan suci Ramadan. Diharapkan ketika keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang ringan langkah kakinya untuk berangkat ke masjid, melaksanakan salat malam, atau berada di rumah, menghidupkan rumah kita, menjauhkan rumah kita dari kuburan. Artinya adalah mengisi rumah-rumah kita dengan salat-salat sunnah atau bacaan-bacaan Al-Quran. Bulan suci Ramadan melatih kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para sahabatnya. Sahabat Al-Quran adalah mereka yang selalu ada interaksi dengan Al-Quran. Kalaupun dia belum pandai membacanya, dia semangat untuk belajarnya. Kalaupun dia sudah bisa membacanya, dia lebih semangat untuk mengkajinya, dan seterusnya. Orang-orang yang selalu disibukkan hari-harinya dengan Al-Quran, maka inilah sahabat-sahabat Al-Quran yang kelak akan mendapatkan syafaat Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan sedang melatih kita untuk banyak interaksi dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya berlipat-lipat ganda pahala, 10 kali lipat sampai dengan lipatan yang tidak terhitung. Demikianlah besarnya pahala membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sehingga banyak di antara kita yang ketika selesai salat tarawih tadarus bersama, atau membaca Al-Quran masing-masing bahkan sampai tengah malam, saking inginnya untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Harapannya ketika selesai Ramadan, kebiasaan ini tidak hilang. Setiap hari kita masih ada interaksi dengan Al-Quran, atau bahkan lebih meningkat, lebih banyak interaksi kita dengan Al-Quran, baik melalui membaca
belajar atau mengajarkannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan melatih kita untuk banyak bersedekah. Coba kita perhatikan, hampir di setiap masjid, di setiap musola atau bahkan majelis ta'lim selalu menyediakan takjil yang itu diberikan oleh seluruh kaum muslimin, baik yang tinggal di tempat tersebut ataupun yang lewat saja. Mereka dengan penuh keikhlasan tanpa paksaan dan tidak berpikir panjang. Saya ingin memberi takjil, saya ingin memberi bukaan, saya ingin berikan kepada masjid-masjid untuk buka orang banyak. Kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa orang yang dia memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Katakanlah kita menyumbang 1 kilogram kurma di setiap masjid-masjid, dan setiap masjid ada 100 orang yang berbuka. Kalau sudah 10 masjid saja, berapa puluh ribu pahala orang yang kita dapatkan pahalanya sebagaimana pahala mereka yang berpuasa. Harapannya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas dari bulan suci Ramadan, kebiasaan bersedekah ini masih terus kita laksanakan. Kalau tidak bisa tiap hari, mungkin setiap Jumat. Kalau tidak bisa setiap Jumat, mungkin setiap bulan, atau ketika kita mampu atau sedang ada rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan adanya bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih rohani kita, dilatih jasmani kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa atau kita sudah merasa baik dalam beribadah, kita perlu cek apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan melihat Quran surah Ali Imran ayat 134 yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menginfakkan sebagian daripada rezekinya, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersedekah dalam keadaan kita punya atau dalam keadaan kita kaya itu mungkin jauh lebih ringan daripada kita bersedekah dalam keadaan susah. Tapi ketika kita mampu untuk berbagi dalam keadaan sulit kita, bahkan harus berbagi sepotong roti untuk orang yang kelaparan, maka disitulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah ada dalam diri kita masing-masing. Dan kita sedang dididik oleh Ramadan untuk memiliki rasa ini. Wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang bisa menahan amarahnya dengan bersabar. Mari sama-sama kita cek diri kita atau hati kita. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita termasuk orang yang pemarah atau pendendam, atau kita sudah termasuk orang yang mampu menahan amarahnya? Bulan Ramadan melatih kita agar kita menjaga amarah, agar kita tidak mudah marah kepada siapapun. Karena ketika kita marah, mengucapkan kata-kata kotor, pahala puasa kita bisa habis tidak tersisa. Ramadan sedang mendidik kita, dan ciri orang yang bertakwa kepada Allah, dia mampu untuk menahan amarahnya. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pesan kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Rasul. Sahabat itu berkata, "Ausini, ya Rasul, beri nasihat kepadaku." Rasulullah melihat orang tersebut adalah orang yang pemarah, maka nasihatnya hanya satu kalimat pendek, la taghdab, jangan kamu marah. Atau dalam riwayat lain disebutkan, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah karena bagimu adalah surga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasa sakit hati dengan perkataan atau perbuatan orang lain sampai kita mengatakan, sampai mati saya tidak akan memaafkan kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh kalimat ini tidak pantas diucapkan oleh lisan kita yang mungkin kita juga pernah menyakiti orang lain.
Orang-orang yang mampu memaafkan orang yang zalim kepada dirinya adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu untuk kita latih agar kita menjadi pribadi, bukan pribadi yang pendendam, tapi pribadi yang pemaaf. Allah mengatakan wal afina 'anil nas, menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa memang nyatanya secara psikologis memaafkan orang lain adalah sesuatu yang paling berat untuk kita lakukan. Apalagi orang tersebut sudah membuat kita menderita, membuat kita jatuh miskin, membuat kita pisah antara suami dan istri, membuat kita pisah dengan keluarga kita, sehingga rasa sakit hati kita tidak bisa termaafkan. Tapi ternyata orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepada dirinya. Dan ini perlu untuk kita latih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adapun yang terakhir, pesan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takwa. Ketika kita mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, maka Allah sampaikan dalam Quran surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Bagi kita yang merasa sulit mencari kerja, bagi kita yang merasa keluarga panas, ribut tidak ada henti, bagi kita yang mungkin kesulitan ekonomi, dagang tidak lancar dan lain sebagainya, permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini, ternyata solusinya ada pada diri kita. Maukah kita mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Maukah kita meminta tolong kepada Allah atau tidak? Maukah kita semakin bertakwa kepada Allah atau tidak? Ketika ada masalah, siapa yang kita datangi pertama kali? Saudara kita, tetangga kita, teman kaya kita, atau Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang perlu sama-sama khatib pribadi dan kita semua untuk renungkan ketika mendapati masalah dalam hidup kita, kesulitan yang kita alami, kepada siapa kita pertama kembali. Kalau kita kembali langsung kepada Allah, salat 2 rakaat minta kepada Allah, wasta'inu bis sabri was salah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, maka insyaallah yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Bahkan di ayat yang ketiga Allah sebutkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga orang yang dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang mendapatkan kabar yang tidak dia sangka-sangka, mendapatkan proyek, mendapatkan rezeki dari arah yang dia sendiri tidak menduganya. Demikianlah akibat ataupun hadiah yang Allah berikan bagi kita yang meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah ini menjadi renungan bagi khatib pribadi dan kita semua. Kita berharap kepada Allah, selesai Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap masalah yang kita miliki, kita tidak lupa untuk pertama kali mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan menjaga kita agar istiqamah melakukan ibadah itu. Amin amin ya rabbal alamin.